Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A dan 7B. Pada kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran fikih. Seperti biasa, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk materi fikih, mohon maaf sebenarnya jadwalnya itu hari Selasa ya untuk yang kelas 7 yang di rumah. Tapi kemarin Bu Ainun salah ya, jadi yang saya kirimkan itu Al-Quran hadis, tapi tidak apa-apa. Nanti mulai minggu depan untuk pelajaran fikih tetap di hari Selasa. Kemudian untuk hari Kamisnya adalah Al-Quran hadis. Tapi untuk pertemuan kali ini nanti hari Kamis nanti hari Kamis kita isi dengan hari ini ya, hari Kamis itu kita isi dengan fikih. Nanti mulai minggu depan Selasa pelajaran fikih, Kamis pelajaran Al-Quran. Bisa difahami ya. Langsung saja untuk pertemuan kali ini kita memasuki pada bab 2. Kemarin kita sudah selesai di bab 1. Tetap dipelajari ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang ketentuan sholat 5 waktu. Di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang nikmatnya sholat, indahnya hidup. Ya, untuk pertama kali, pertemuan pertama untuk bab 2 kita membahas tentang ketentuan sholat 5 waktu. Bisa dilihat di halaman 21. Halaman 21 ketentuan sholat 5 waktu. Yang pertama, tata cara sholat 5 waktu. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, tentunya kita harus tahu dulu pengertian ya. Pengertian sholat secara bahasa itu artinya doa ya. Jadi secara bahasa sholat itu artinya doa, karena nanti setiap perkataan yang muncul, setiap lafaz yang muncul di dalam sholat adalah doa, permohonan kepada Allah ya, itu secara bahasa. Kemudian secara istilahnya sholat itu adalah, bisa dilihat di buku LKS itu ya, di garis bawahi, secara istilah sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu ya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu adalah perkataan dan perbuatan tertentu. Di sini yang dimaksud dengan perbuatan tertentu adalah gerakan-gerakan di dalam sholat. Kenapa ada kata tertentu? Karena gerakan di dalam sholat itu sudah ditentukan sesuai dengan syariat Islam, tidak sembarang gerakan. Ya, begitu juga dengan perkataan pelafadzan atau lafadz-lafadz yang kita baca di dalam sholat itu sudah ditentukan sesuai dengan syariat Islam. Makanya perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, setelah niat Allahu Akbar diakhiri dengan salam, itulah yang disebut dengan sholat. Dasar hukumnya apa perintah sholat? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 43. Ayo kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, artinya dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di sini ada perintah Allah, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam sudah menjadi kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, sambil dilihat, sambil ikut dibaca ya. Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yawmal qiyamati sholah fa in shaluha sairu amalih wa in fasadat sairu amalih. Ya, amal yang pertama kali dihisab, ya, amal yang pertama kali nanti di hari kiamat itu dihitung adalah amal sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah semua amalnya. Begitu juga sebaliknya, apabila sholatnya jelek,
maka jeleklah semua amal. Intinya bahwa sholat adalah tiang dari agama, pusat dari semua amal. Sebaik apapun perbuatan orang tetapi dia tidak sholat, perbuatan itu akan tidak ada nilainya. Begitu juga dengan orang yang sholat, orang yang rajin sholat, insya Allah kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan ikut menjadi amal yang baik. Oleh karena itu anak-anakku semua, rajinlah sholat. Dalam kondisi apapun sholat tetap harus dikerjakan. Bisa difahami ya, itu dalil Al-Quran dan hadisnya. Sekarang kita masuk ke syarat sholat. Syarat itu kemarin sudah saya jelaskan ya, untuk bab 1 tadi kemarin. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum, itu namanya syarat. Jadi syarat-syarat sholat, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Nah, syarat di sini dibagi menjadi 2, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu apa? Syarat-syarat yang dipenuhi ketika seseorang wajib melakukan sholat. Wajib melakukan sholat. Syaratnya apa saja? Yang pertama bisa dilihat itu ya, 1 Islam, harus orang Islam, sholat wajib, berarti orang Islam wajib sholat. Yang kedua baligh, orang yang sudah baligh wajib sholat. Baligh itu ukurannya apa? Ketika laki-laki berusia 15 tahun, perempuan sudah haid atau sudah umur 15 tahun, yaitu baligh, berarti sudah wajib melaksanakan sholat. Yang ketiga berakal, ya, kalau orang gila ya tidak wajib sholat karena akalnya tidak sempurna. Kemudian suci dari haid dan nifas bagi perempuan, ya, jadi wajib orang yang suci dari haid ataupun nifas wajib sholat. Kemudian telah sampai dakwah. Telah sampai dakwah ini maksudnya apa? Maksudnya dia sudah tahu ya beberapa ajaran-ajaran ya atau syariat Islam, sudah tahu apa yang diwajibkan. Tentunya di Indonesia ini semua sudah masuk ya untuk masalah ajaran agama, semua sudah masuk. Jadi wajib ketika dia sudah masuk memahami tentang sholat, paham tentang syariat-syariat Islam, wajib melakukan sholat. Dan yang terakhir adalah terjaga atau tidak sedang tidur. Jadi sedang terjaga. Apabila kita sholat kemudian dalam keadaan ngelindur misalkan ya, itu berarti tidak boleh. Jadi harus dalam keadaan sadar, diwajibkan bagi orang yang sadar ya. Itu beberapa syarat wajib. Jadi syarat wajibnya itu ada 6. Ingat-ingat, syarat wajib ada 6. Kemudian yang kedua ada syarat sah. Yang syarat sah ini berarti sesuatu yang harus dipenuhi agar sah sholatnya gitu loh. Agar sholatnya menjadi sah. Syaratnya ada berapa? 5 ya. Yang pertama dilihat suci badan dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi tidak dia harus dalam keadaan suci baik dari hadas besar maupun hadas kecil, itu syarat sahnya sholat. Yang kedua suci badannya, pakaian dan tempatnya dari najis, itu juga harus suci ya. Yang ketiga menutup aurat. Jadi ingin sholatnya sah, kita ketika sholat harus menutup aurat. Yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Jadi melakukan sholat itu harus pada waktunya, tidak sembarangan, biar sah sholatnya. Yang kelima, harus menghadap kiblat. Itu 5 syarat agar sholat kita menjadi sah. Paham ya? Jadi syarat itu ada 2, syarat wajib sama syarat sah. Bisa dipahami? Ya. Kemudian yang ketiga ya, ada rukun sholat. Tadi ada syarat, ada rukun. Syarat dilakukan sebelum sholat, rukun dilakukan di dalam sholat. Apa saja? Ada 13. Ya, ada 13 bisa dilihat di situ. Yang pertama nih, niat, harus niat tentunya ya, dalam sholat harus niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, tidur miring. Kalau tidak mampu tidur miring, tidur telentang. Kalau tidak mampu dengan tidur telentang, dengan kedipan mata, itu ya. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram, tentunya itu masuk Allahu akbar, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, takbiratul ihram. Membaca surat Al-Fatihah, wajib harus membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ada ruku dan tumak ninah ya. Setiap gerakan harus ada tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Berhenti sejenak
Ya, jadi Allahu Akbar Subhana Rabbnya. Setiap ganti gerakan i'tidal. Ketika habis ruku i'tidal juga berhenti sejenak baru membaca doa i'tidal. Seperti itu ya, harus ada berhenti sejenak. Itu namanya tumak ninah. Ruku i'tidal. Kemudian sujud tumak ninah. Duduk di antara dua sujud tumak ninah. Duduk tasahud awal, tasahud akhir, kemudian membaca tasahud akhir, membaca sholawat, dan yang ke-12 mengucapkan salam. Setelah itu syaratnya rukunnya harus tertib. Itu 13 rukun sholat. Difahami? Ya, bisa difahami ya. Ada 13 mulai dari niat sampai tertib. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian harus merangkum apa yang tadi sudah Bu Ainun jelaskan mulai dari ketentuan sholat sampai rukun. Bagi yang di rumah berarti bisa dikirim lewat foto. Bisa dikirim lewat foto, dikirimkan ke VA-nya Bu Ainun. Jadi ini hasil rangkumannya biar tidak usah ke sekolah mengumpulkan. Tapi nanti kalau sudah luring, kita bisa tatap muka, itu tetap akan saya cek ya hasil rangkuman dari siswa-siswa semua. Itu saja untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.